Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu.
Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu.
Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Andi loh, ada Pak Andi.
Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama berkumpul di dalam Zoom meeting hari ini untuk mengenang sosok Bapak Budi Setiawan yang kita kasihi bersama-sama. Hari ini kita akan memulai ibadah ini. Kita memulainya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang kiranya memberikan penghiburan serta kekuatan kepada seluruh keluarga dan kita sekalian yang mengasihinya. Terlebih dahulu mari kita menaikkan sebuah pujian yang menyatakan iman kita bahwa ketika kita berada di tengah dunia ini dengan segala problema yang ada, kita punya Yesus sebagai jawaban yang menopang kita, yang menolong kita, bahkan memberikan jalan keluar. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Untuk doa pembukaan, minta dengan kasih Pendeta Irene bisa memimpin kita. Mari kita akan berdoa. Hari ini kami tetap meninggikan Engkau, ya Allah. Hiburkanlah keluarga yang berduka, yang bersedih, karena saudara kami Budi harus terlebih dahulu kembali ke rumah Bapa. Saat ini melalui acara In Memoriam, oh Tuhan, isilah ruang yang menjadi kosong dari Yanti istrinya. Karena harus hidup kehilangan suami yang selama ini menemani dan mendampinginya.
Pasti ada tekanan-tekanan khusus, kesesakan dalam hatinya karena sedih. Karena itu, oh Tuhan, hiburkan, mengertikan anakmu Yanti. Dan biarlah melalui firman Tuhan, melalui persekutuan pada hari ini. Oh Tuhan, mereka tahu, baik Yanti, baik saudara-saudara yang ditinggalkan keluarga daripada Budi, tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, mendampingi mereka. Bersama Tuhan kami tahu, hati kami bisa menjadi damai dan tenang. Oleh karena Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka. Dan biarlah melalui firman Tuhan, melalui pujian, membuat setiap kami takjub bahwa Tuhan selalu menopang dan memberi penghiburan, kekuatan bagi kami. Kami serahkan hari ini supaya Engkau isi ya Tuhan hati kami dengan fokus di hadapan Kau, sehingga persekutuan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi membawa penghiburan yang tepat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur karena selama mulai dari tanggal 14 Juli yang lalu, duka cita ini berjalan sampai hari ini, tetapi kita percaya dan kita syukuri bahwa Tuhan senantiasa menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga, khususnya Ibu Yanti sebagai istri, juga anak, serta keluarga besar yang ada. Saat ini saya berikan kesempatan kepada keluarga untuk bisa men-sharingkan bagaimana pertolongan Tuhan selama ini, atau apa yang ingin disampaikan. Saya persilahkan Ibu Yanti mungkin bisa menyampaikannya. Silakan. Ya. Selamat sore semuanya. Saya Yanti, istri Ko Budi Setiawan, mewakili keluarga besar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di ibadah in memoriam ini. Ko Budi telah meninggalkan kita pada tanggal 14 Juli 2021 dan hari ini tepat 40 hari kepergiannya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kekuatan yang selalu Dia berikan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar GKT Kanaan Kediri yang telah setia melayani ibadah ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua keluarga dan teman-teman Ko Budi yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang hadir di sini ataupun belum sempat hadir. Juga terima kasih kepada perusahaan tempat suami saya bekerja yang sudah mendukung kami, baik secara moral maupun material. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan mohon dimaafkan juga apabila Ko Budi pernah berbuat salah pada kita semua. Saya pribadi juga mohon bantuan doa dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mendoakan saya dan anak saya Grace dalam kami melangkah menghadapi hidup ini yang saya tidak tahu harus bagaimana melangkah, tapi saya percaya pasti Tuhan akan buka jalan bagi saya dan anak saya. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga Tuhan Yesus yang membalasnya. Amin. Amin. Kami semua tentu akan terus mendoakan Bu Yanti, juga Grace, putri mereka yang masih kecil. Kita mendukung mereka supaya Tuhan yang meneguhkan iman mereka. Saat ini kita akan menyanyikan sebuah pujian. Sebelum kita juga akan menyambut firman Tuhan, bahwa
Allah itu tidak meninggalkan kita saat duka cita ini melanda. Tetapi Tuhan Allah kita itu peduli. Dia mengerti kesedihan dari Ibu Yanti dan keluarga besar. Dan Tuhan tentu juga akan mempedulikan serta memelihara hidup kalian ke depan. Itu yang kita bisa yakini bersama. Dia adalah Bapa kita yang baik, Allah kita yang sungguh mengasihi kita semua. Oleh karena itu mari kita pujikan pujian Allah peduli. Kita nyanyikan, setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Sutrisno. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi, Engkau tetap Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang mempunyai rencana dan kehendak yang baik bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mengenang almarhum Budi Setiawan dengan istri Yanti, Ibu Yanti yang saat ini ditinggalkan. Dan tentunya keluarga besar, rekan-rekan, kawan-kawan semua juga merasakan kedukaan, terutama juga bersama dengan jemaat GKT Kanaan Kediri, di mana anakmu ini beribadah. Tuhan, kami mohon firman-Mu saat ini akan memberi kepada kami kekuatan. Sehingga firman-Mu akan menolong khususnya Ibu Yanti yang sama-sama kami dengan keluarga besar yang ada. Tuhan, berbicaralah melalui kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti segala kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, yang menjadi pengharapan bagi kami, Allah yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan membacakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di saat dia di akhir hidupnya, di mana pertobatannya itu terjadi, dan menuliskan kitab ini, ya, yaitu kitab Pengkhotbah pasal 12. Saya akan membacakan bersama-sama kitab Pengkhotbah ayat pasal 12. Ayat pertama hingga ayat yang ke-8 akan saya bacakan demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang yang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi-bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon bada berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan perata-perata berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda tiba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang perkabungan yang saya kasihi, khususnya Ibu Dwi Yanti, ya, kita melihat masa-masa kini, ya, masa-masa ini seperti apa dapat kita katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyebut masa-masa ini adalah masa yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Masa-masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bisa terjadi pandemi COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak nyawa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi kita. Di dalam pengkhotbah ini kita bisa bayangkan masa-masa kini ini seperti yang dikatakan ayat yang kedua dan yang ketiga. Rasanya matahari itu begitu sudah menjadi gelap. Ketika rasanya manusia itu banyak gemetaran, dan bahkan segala sesuatu menjadi kacau. Karena apa? Karena segala
yang terjadi pada saat ini membuat kehidupan manusia porak-poranda. Khususnya dikatakan di sini ya, penggiling berhenti, berkurang jumlahnya ya. Dikatakan usaha-usaha yang ada manusia itu menjadi kacau balau. Bahkan pintu-pintu di jalan tertutup, dan bahkan dikatakan ya, situasi pada saat ini kalau di Kediri itu pada malam jam 6 begitu sudah, waduh seperti apa ya, semuanya lampu-lampu itu sudah dipadamkan. Keadaannya sangat suram sekali ya. Bapak Ibu sekalian, kejadian yang seperti saat-saat ini ya, karena sesuatu yang kecil yang tidak terlihat yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kecil tetapi dan tidak kelihatan tetapi sangat berbahaya sekali. Inilah zaman-zaman yang sangat menakutkan, dan itu membuat segala sesuatu porak-poranda. Dikatakan ayat yang kelima, ketakutan ada di jalan dan kesusahan, bahkan masalah-masalah peratap-peratap berkeliaran di mana-mana. Jadi kalau saya itu berdiri di dekat Gambiran begitu ya, dalam 5 menit itu sudah ada 3 kendaraan yang lewat, dan itu semua berbunyi sirine yang sangat mengerikan. Bapak Ibu sekalian, inilah zaman-zaman yang tidak pernah kita bayangkan, yang telah memporak-porandakan seluruh segi kehidupan manusia dan terutama mengancam nyawa manusia. Bapak Ibu sekalian, saya sendiri kehilangan saudara ya. Kakak daripada istri saya yang ada di Pasar Pahing juga dipanggil Tuhan, dan kemudian juga menyusul juga adik ipar saya di Malang, dan semuanya kita tidak bisa hadir dan kita takut menghadapi situasi tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita melihat situasi-situasi seperti ini, saya mengingat kembali kepada saudara Budi Setiawan, almarhum ya. Rasanya baru saja saya membawa mereka ya waktu pacaran itu ke pantai di Blitar sana ya. Pantai Tambak Rejo. Mereka senang sekali ya waktu itu renang dan sebagainya. Terus kita pulang bersama-sama dengan sukacita. Dan tidak lama saya kemudian disuruh memimpin akan lamaran, acara lamaran. Pendeta Arin memimpin akan acara pernikahannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja mendengar berita yang gembira karena kelahiran seorang anak dari keluarga Budi dan Yanti. Namun tidak lama setelah itu menyusul berita duka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi-situasi yang seperti ini, maka kita kembali kepada firman Tuhan. Sebenarnya apakah manusia itu di hadapan Tuhan? Bagaimanakah arti hidup daripada manusia itu? Maka di dalam ayat 8 dikatakan dan disimpulkan oleh pengkhotbah ya, pengkhotbah ini adalah Salomo. Sampai dia sendiri tidak berani menyebut namanya, karena juga akhirnya mengalami nasib yang sama, sekalipun kedudukannya tinggi, sekalipun hartanya banyak, sekalipun segala sesuatu kesenangan itu ada padanya. Tetapi disimpulkan arti hidup manusia itu dengan 3 kata-kata sia-sia, yaitu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan adalah sia-sia. Bapak Ibu sekalian, kesia-siaan adalah, itulah arti hidup manusia, kekosongan, kehampaan. Jadi sebenarnya kenapa manusia itu menjadi sia-sia, menjadi kosong dan hampa di dalam hidupnya. Datang dan kemudian pergi begitu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa semuanya ini akibat daripada dosa. Oleh sebab itu manusia dikatakan kesia-siaan tidak memiliki arti dalam hidupnya. Kekosongan hidup ketika segala sesuatu kita rindukan dan mencapai puncaknya.
Lalu apakah yang menjadi pengharapan daripada manusia yang terpenting dalam kehidupannya? Di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, ingatlah akan pencipta. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, kita dijelaskan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, mencipta segala sesuatu di dalam dunia ini, di alam semesta ini, bahkan kita manusia yang diciptakan oleh Allah. Sekalipun akibat dosa, kehidupan manusia menjadi kosong dan sia-sia dan tidak memiliki arti. Tetapi hidup ini kembali akan berarti ketika kita menaruh percaya kepada Allah Sang Pencipta. Dan Allah yang pencipta ini adalah Allah yang Maha Kasih, yang kemudian menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi menyatakan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib. Tetapi Allah yang mati di atas kayu salib, ya, memiliki tubuh kemanusiaan yang lahir sebagai manusia, dia tidak bisa dikalahkan oleh kuasa maut. Dia bangkit kembali dan naik ke surga, bahkan menyediakan tempat di surga bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya dan menerima di dalam hatinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Di tengah-tengah kesia-siaan hidup, manusia kehampaan hidup dan tidak ada arti, maka hidup kita menjadi berarti ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah kedukaan ini, saya tetap memiliki hati yang penuh syukur karena saudara kita almarhum Budi Setiawan sudah menaruh percaya kepada Tuhan. Maka hidupnya menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Bahkan kematiannya pun menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian daripada saudara Budi Setiawan ini sangat berharga karena menaruh percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepada Tuhan Yesus, kepada Allah sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya kehidupan walaupun Tuhan izinkan di dalam dunia ini singkat, mungkin menghadapi rumah tangganya tidak lama. Tetapi dalam kehidupan yang singkat tersebut, dia sudah memiliki Tuhan Yesus yang memberikan arti di dalam kehidupan. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kematiannya menjadi sangat berharga, sangat excellent, sangat indah. Karena boleh berjumpa dengan Bapa yang mengasihinya. Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan menyambut dengan tangan yang berlubang karena paku menebus dosa-dosa kita, khususnya dosa daripada almarhum Budi Setiawan. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kehidupannya sudah sungguh percaya dan sungguh beribadah dan sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan? Memang di dalam kematian itu adalah merupakan kedaulatan Tuhan. Tuhan menentukan dalam kehidupan manusia hidup maupun mati. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita melihat bahwa di balik setiap peristiwa-peristiwa itu Allah itu turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi setiap manusia yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Oleh karena itu bagi Ibu Yanti, sekalipun saat ini sangat-sangat terpukul, di tengah-tengah kesendiriannya,
kita sudah melihat kesaksiannya bahwa hanya Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang menopang. Tuhan yang menolong sampai saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya dikatakan di dalam Mazmur 68, ayat yang kelima dan keenam, di situ digambarkan Allah itu melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Allah itu adalah Allah sang pencipta yang melampaui segala ciptaannya. Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, tetapi ayat 6 dikatakan dia menjadi bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah yang di kediamannya yang kudus. Allah yang maha mulia yang disembah di atas segala ciptaannya. Tetapi dia juga adalah Allah yang mau menjadi manusia. Dia pernah menjadi manusia. Dia mengerti manusia. Dia peduli manusia. Itulah sebabnya dikatakan dia menjadi bapa bagi anak yatim. Allah yang maha kuasa. Tetapi dia mau menjadi bapa bagi anak yatim. Pelindung bagi para janda. Memberi tempat tinggal kepada yang sebatang kara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya berpesan kepada Ibu Yanti supaya tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berubah. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu ini terjadi, pastilah Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk hari-hari ke depan. Sekalipun kita nggak tahu sekarang seperti apa. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Yang berdaulat. Yang dapat menolong kita. Bahkan janji-janjinya diberikan kepada kita. Sehingga hari-hari ke depan Tuhan akan terus campur tangan di dalam kehidupan Ibu Yanti. Saya mendengar kesaksian daripada seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya. Pada saat-saat dia terpuruk, ya, namanya adalah Ibu Nita. Pada saat-saat dia terpuruk dari orang yang kaya raya, punya segala sesuatu. Waktu dia tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan punya program-program yang begitu luar biasa. Tetapi akhirnya Tuhan izinkan hancur sama sekali. Dari rumah yang mewah, tinggal di sebuah rumah petak. Yang hanya sepetak. Dengan 3 anaknya. Itulah sebabnya di dalam kepercayaan yang lama dia berdoa, doa, ya. Dan akhirnya dia memutuskan tidak usah berdoa lagi. Dan sudah membeli baygon, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak tega lihat ketiga anaknya itu nanti siapa yang memelihara. Maka ketika waktu malam, sekitar jam 1, jam 2 malam, dimatikannya lampu-lampu itu. Dan baygon itu sudah siap dituangkan dan akan diminumkan pada anaknya dan terakhir pada diri. Saat itu Tuhan Yesus datang menjumpai dia. Dan kemudian berkata, datanglah kepadaku. Aku akan bawa kamu ke rumahku. Oh, dia sangat benci. Karena yang datang bukan Allahnya yang disembah. Tetapi Allahnya orang Kristen. Namun Bapak Ibu sekalian ini menjadi titik balik yang luar biasa. Dari saat itulah, di tengah-tengah keterpurukannya, dengan modal uang yang hanya sedikit, itu pun bantuan sosial ya, yang diterimanya karena tinggal di rumah petak itu tadi. Sedekah katanya ya, sembako dan uang Rp25.000. Dengan sisanya uang cuma Rp6.000.
sisanya beli baygon, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pernyataan Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Dan kemudian dia berkata bahwa harus bangkit. Harus bangkit itu bagaimana caranya? Dan modalnya itu dari mana? Bapak Ibu sekalian, Bunita ini memulai berjuang dengan membuat yaitu satu minuman, atau itu kalau tidak salah itu kacang kuah begitu ya Bapak Ibu sekalian, keahliannya. Dari situ dia mulai jual, walaupun modalnya tidak begitu banyak. Tetapi akhirnya dia belajar mengenal Tuhan Yesus dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dari situlah dia mulai bangkit dan bangkit. Dan akhirnya dia ceritakan 15 tahun yang lalu. Dan saat ini dikatakan pertolongan Tuhan tetap nyata. Ketika anaknya itu bisa sekolah di luar negeri. Dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bangkit dari keterpurukan. Karena menaruh percaya dan harap kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya pesan pada Saudara Yanti, tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan Yesus. Memandang kepada Dia yang mengulurkan tangannya bagi kita. Tidak pernah ditinggalkan. Janjinya Dia tidak berubah. Baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Yanti diberi oleh Tuhan talenta-talenta yang bisa dikembangkan, yang bisa dimaksimalkan untuk bisa memelihara anak yang sekarang dititipkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong menguatkan Ibu Yanti dan juga keluarga besar yang mendukung. Kiranya Tuhan akan menolong Yanti bisa bangkit dari keterpurukan. Karena ada Tuhan yang menjadi pengharapan. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi kehidupan yang sungguh akan ditopang, ditolong, dan tidak pernah ditinggalkan. Maka janjinya Tuhan bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Oleh sebab itu, biarlah campur tangan Tuhan akan tetap nyata ketika Yanti hanya memandang, berharap, dan mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Memakai talenta yang ada secara maksimal dikembangkan. Dan dengan bersama-sama Tuhan, maka kita percaya dari hal-hal yang kecil yang dilakukan dengan setia, Tuhan akan jadikan besar dan Tuhan akan terus pelihara, jaga Yanti dengan anak yang ada. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua, khususnya keluarga yang berduka. Mari kita taruh percaya kepada Tuhan Yesus, agar hidup kita yang sia-sia ini menjadi berarti. Dan Tuhan yang pernah menjadi manusia, Dia mengerti dan peduli kita. Oleh karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan berserah, bersandar kepada Tuhan. Maka di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada pertolongan, selalu dinyatakan kuasa-Nya untuk menopang dan menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kembali Engkau mengingatkan kami. Engkaulah yang mengubah hidup kami yang sia-sia menjadi berarti. Karena kami sekarang menjadi milik-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua tetap dalam rencana-Mu. Khususnya keluarga almarhum Budi Setiawan. Kami percaya kalau Engkau memanggil dia, Engkau sendiri akan menuntun, menolong istri yang ditinggalkan bersama anak yang Tuhan karuniakan kepadanya.
Tuhan berkati ke depan anakmu Yanti ini. Berkati juga keluarga besar yang mendukung. Berkati kawan-kawan semua. Berkati mereka yang memberikan perhatian supaya dengan demikian kami boleh hidup di dalam kasih. Saling tolong-menolong, saling peduli. Sehingga kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada saudara Kristina. Terima kasih Pendeta Daniel sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan juga mendengar kesaksian atau pengalaman bersama dengan Bapak Budi Setiawan selama hidupnya, yaitu dari sahabatnya. Salah satu sahabatnya yaitu Ibu Evi. Persilahkan. Selamat sore semua yang hadir malam ini. Saya Evi. Saya teman Budi kenal sejak SMP ya. Kita juga anggota pemuda remaja Evata Kediri. Kita sepelayanan. Kita dulu sekolahnya di SMP 1, terus SMA 2. Itu biasanya sering yang Kristen dapat tugas pelayanan apa gitu. Sering bareng-bareng lah. Ya banyak teman-teman yang hadir di sini. Sani, ada Edi, ada Gunawan, Santi. Kita pasti merasa kehilangan. Ya kaget ya. Ketika mendapat berita, Budi tidak ada gitu. Saya ya cukup dekat juga sama Budi. Waktu saya pulang dari Amerika itu, yang sering dolan ke rumah ini ya Budi, karena waktu itu Budi belum married. Jadi dia sering sharing sama saya memang. Ya masalah kerja, masalah yang di rumah gitu. Jadi waktu itu saya, ayo Bud, tinggal kamu yang belum nikah gitu. Dan akhirnya dapet Yanti ya. Saya senang sekali Budi sudah punya pendamping waktu itu. Ya setelah dia married memang sudah di Surabaya itu saya jarang banget ketemu sama Budi, paling ya chatting luar BA sesekali lah. Terakhir tak lihat chatting saya itu 15 Mei sama Budi. Dia japri saya. Lovi, rambutmu kok buat cat pirang gitu. Padahal waktu itu saya males cat rambut, jadi sudah kelihatan gak karuan gitu. Ya orangnya lucu, baik hati. Ya seneng deh kalau ada Budi ya, sama adik-adik saya, sama papa mama saya sering guyon-guyon juga. Jadi saya sungguh merasa kehilangan seorang sahabat seperti Budi. Saya juga berdoa buat Yanti, semoga Tuhan kuatkan ya menghadapi hidup ini. Ya, kalau dipikir memang berat ya, tapi pasti bisa. Nanti kita boleh kita bahas bersama ya. Boleh sharing-sharing sama saya ya Yan. Nanti ya kedepannya gimana gitu. Kita jalani bersama Tuhan pasti kita bisa. Ya, saya percaya Budi disayang Tuhan. Makanya dia dipanggil duluan. Ya yang terbaik lah. Buat mamanya Budi, Ai, saya juga turut berduka cita ya. Mungkin Budi tanggungannya paling ya mamanya sering dia tuh pikiran tuh mama saya sakit atau waktu itu papanya ya. Ya saya tahu kesulitan yang harus dihadapi Budi. Dia harus kerja juga dan juga harus merawat orang tuanya.
juga mungkin adiknya sekarang hadir. Kiranya semua keluarga besar boleh Tuhan kuatkan. Kita harus kuat menghadapi masa duka ini ya. Kita harus tetap surprise, semangat dalam menghadapi hidup ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin ada banyak di antara Anda yang hadir hari ini, mungkin dari pihak keluarga atau rekan, sahabat, yang mungkin nanti setelah acara in memoriam ini bisa ditutup, nanti bisa acara bebas gitu ya, bisa ngobrol, bisa sharing, bisa juga mungkin menceritakan pengalaman-pengalaman bersama Bapak Budi. Tapi tidak lupa kita akan mendoakan. Ini yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh keluarga, yaitu kita mau mendukung mereka di dalam doa. Oleh karena itu, saya persilahkan Ibu Mo Ifung, Majelis Jemaat GKT Kanaan Kediri, untuk mendoakan dalam doa syafaat bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tetap mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang mengerti. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah kami tidak pernah salah. Semuanya itu adalah di dalam rencana Tuhan yang pastinya indah untuk semuanya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga daripada yang ditinggalkan, yaitu keluarga daripada keluarga besar Budi Setiawan. Tuhan, demikian juga keluarga besar daripada Ibu Yanti. Tuhan, kiranya mereka semua boleh Tuhan sungguh-sungguh akan mengerti akan kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang memeliharakan mereka. Khususnya mamanya Budi, kiranya Tuhan berikan tubuh yang sehat. Tuhan, kiranya Engkau berikan penghiburan-Mu kepadanya. Tuhan, kami berdoa juga untuk adiknya. Tuhan, kiranya Tuhan sendirilah yang menguatkan keluarga besar ini. Sehingga mereka tetap saling memperhatikan, saling mengasihi. Demikian juga keluarga besar daripada Ibu Yanti. Supaya mereka juga boleh menerima akan kenyataan ini. Dan dengan kejadian ini, mereka juga saling mengasihi, saling memperhatikan. Secara khusus, kami berdoa untuk Ibu Yanti. Tuhan, kami mau serahkan Yanti dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan dia tubuh yang sehat. Tuhan, apa yang kurang di dalam dirinya, kesehatannya, kami yakin Tuhan akan sembuhkan secara total. Tuhan, kiranya Tuhan juga pimpin masa depannya Yanti. Karena kami yakin dan percaya supaya seperti firman Tuhan yang mengatakan, Allah kami tidak akan meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim. Tuhan tetap akan memeliharakan mereka. Tuhan, kiranya Engkau buka jalan bagi Yanti untuk ke depannya. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai Yanti. Yanti juga selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berikan hikmat dan bijaksana daripada surgawi. Sehingga Yanti boleh mengerti dan tahu ke depannya harus bagaimana. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan akan memimpin. Tuhan akan memberkati. Demikian juga anaknya Grace yang masih kecil. Kiranya Tuhan juga berikan Grace kesehatan. Berikan Grace untuk hikmat dan bijaksana sehingga anak ini boleh tumbuh menjadi anak yang pandai, anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang mengasihi Tuhan, sehingga Yanti dan Grace sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam pimpinan Tuhan dan berguna bagi sesama. Tuhan, kiranya mereka keluarga besar daripada Budi, keluarga besar daripada Yanti, semuanya boleh saling mendukung, saling mengasihi.
Jadi semuanya sungguh-sungguh boleh hidup bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami titipkan sekali lagi Yanti dan Grace dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memelihara mereka dan beserta dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga sahabat-sahabatnya supaya boleh mendukung dan mendoakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Amin. Kita akan menutup acara kita in memoriam pada sore hari ini. Pendeta Daniel akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Dan setelah itu saya persilahkan bagi para sahabat, keluarga yang ingin menyampaikan sesuatu dipersilahkan. Terlebih dahulu kita akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat ini. Pak Daniel dipersilahkan. Ya Tuhan, terima kasih karena acara in memoriam almarhum Budi Setiawan berlangsung dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami semua yang sudah terlibat dan boleh melibatkan diri dalam pelayanan ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri acara in memoriam dan melanjutkan acara bincang-bincang. Tuhan, kepada Engkaulah kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Kiranya berkat, penghiburan, dan kekuatan yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus tetap akan menghibur, menguatkan, dan menopang hidup kita. Dan akan selalu menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah in memoriam malam hari ini atau sore hari ini sudah selesai. Silahkan bisa menyampaikan sesuatu bagi saudara atau sahabat. Oh, terlebih dahulu kami tidak lupa mewakili segenap hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat GKT Kanaan Kediri, kami mengucapkan ikut merasa kehilangan Bapak Budi Setiawan yang telah meninggalkan kita dan terlebih dahulu menikmati surga yang mulia. Kita percaya itu dan kita terus mendoakan, dan kami semua pasti mendoakan Ibu Yanti, Grace, dan seluruh keluarga besar supaya makin dikuatkan oleh Tuhan, dan ke depan kita juga percaya Tuhan buka jalan buat keluarga ini. Oke, saya persilahkan bagi sahabat-sahabat yang lain, saya mungkin kurang kenal. Mungkin Cevi bisa, siapa yang dipersilahkan bisa menyampaikan sesuatu. Ibu Yanti, kita terus dukung Ibu Yanti ya. Doakan Ibu Yanti ya. Saya Andi sama Lili ya. Kawan Pak Budi juga. Terakhir sempat chattingan, Pak Budi mengucapkan selamat Paskah ke saya. Ya, itu terakhir kali ya. Jadi berita ini kita turut mendukung Ibu Yanti. Tuhan memberkati Ibu Yanti. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, terima kasih Bapak Andi dan Ibu Lili. Mungkin sahabat yang lain atau keluarga. Ya, saya Cheng Lison. Saya teman kuliah waktu di Elektro Brawijaya di Malang. Jadi di teman saya yang cukup lama. Kami sering mengerjakan tugas bersama waktu kuliah di Elektro. Saya tahu Budi orang yang suka berolahraga begitu ya, dan kondisinya cukup sehat selama yang saya tahu. Jadi ketika saya dengar Budi dipanggil Tuhan, itu hal yang mengejutkan bagi saya. Dan terakhir kali kami bertemu itu 20 tahun yang lalu ketika Budi ada di Batam. Ya, kebetulan saya bekerja di Batam terlebih dahulu, dan kemudian saudara Budi menyusul ke sana, dan beliau cukup lama di sana ya. Tadi Bapak Andi itu adalah pendeta yang pernah melayani di GKI Duta Mas Batam ya.
Jadi cukup kenal dengan beliau juga, dan di sini juga hadir beberapa rekan-rekan Budi yang dulu berada di Batam. Ya, memang Budi selalu membawa keceriaan begitu ya. Di tengah-tengah setiap keberadaannya itu selalu ada canda dan tawa. Jadi kepergian Budi itu membawa kehilangan bagi kami. Setiap orang yang mendengar ketika Budi dikatakan berpulang begitu, semua tidak menyangka. Ya, baik rekan-rekan di Batam, rekan-rekan Elektro Brawijaya juga terkejut dengan berita ini. Namun sebagai orang percaya kita tahu Tuhan memberi yang terbaik. Ya, saat ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tetapi satu waktu pasti Tuhan akan menunjukkan bagi kita apa maksudnya. Untuk Mama dari saudara Budi dan adiknya, untuk AI, kiranya Tuhan memberi penghiburan buat Yanti dan Chris ya, masih kecil. Tuhan beserta dengan kalian, Tuhan memimpin kalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Untuk Chris, Papa sudah meninggalkan engkau, tetapi Bapa di surga selalu bersama dengan engkau. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dita Cheng Lison, terima kasih. Ya, Bapak. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ini Bapak Chris Edi. ya. Ini. Oh, Bapak Edi, silakan. Selamat malam semuanya. Saya Raymond dari Batam bersama istri. Kami juga terkejut mendapat kabar berpulangnya Budi. Budi adalah teman-teman kami ketika dia ada di Batam dan juga pernah satu komplek perumahan tetangga ya, jadi dengan Budi. Untuk Yanti, tetap semangat, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan pasti akan memimpin, menolong Yanti menjalani, membesarkan Grace, ya. Teman-teman akan terus mendukung. Jenny Sun ada di Batam dengan saya juga, ya. Kemudian tadi ada Pendeta Andi, Pendeta Cheng Lison, ya. Kita semua care, peduli. Jadi jangan takut, ya, Tuhan pasti akan menolong. Banyak yang peduli, ya. Yanti tetap semangat, ya, untuk keluarga besar Budi, kami turut berduka cita dari Batam. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga, terutama untuk Yanti, ya. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Raymond Huang dari Batam. Tadi disebut Bapak Edi. Mungkin sahabatnya, silakan. Mungkin satu atau dua orang lagi ya bisa mempersiapkan diri untuk menguatkan keluarga. Atau sahabat yang lain dipersilakan. Apakah sudah tidak ada? Ya, mungkin saya ya. Oh, silakan Bapak Rudi. Iya. Saya juga satu tempat kerja dengan Pak Iwan. Jadi ya, saya mewakili perusahaan juga turut berduka cita untuk keluarga. Tuan di perusahaan. Iya. Jadi Pak Iwan itu juga orangnya cukup care. Dan cukup humoris ya orangnya, jadi bisa diterima di rekan-rekan sepekerjaan di Surabaya. Ya mungkin saya mewakili perusahaan juga menyampaikan
kepada keluarga untuk selalu dikuatkan dan bisa tabah dalam menjalani semuanya ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rudi. Satu orang lagi ya, yang terakhir. Dipersilahkan bisa menyampaikan sesuatu. Selamat sore dengan Bapak Ibu semua. Sore. Saya Mardi dari Batam. Saya kenal Budi ya sejak karena Budi saat itu kira-kira sekitar tahun 2003 ya atau 2004, saya tidak begitu ingat, mulai kerja di Batam. Jadi saya yang saat itu juga baru saja kerja di tempat yang sama dengan Budi. Hilang gelap tiba-tiba. Sejak itu saya kenal dengan Budi. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua, ya Budi itu orangnya perhatian ya, humoris gitu ya. Jadi teman-teman kita di sini di Batam sudah merasakan gitu. Jadi dengan adanya kehadiran Budi, suasana itu jadi terasa selalu suasana humorisnya itu selalu terasa gitu ya. Jadi selalu ceria gitu. Jadi memang pada saat saya dapat kabar tentang kepergian Budi, kita semua juga kaget, teman-teman di Batam juga. Tapi saya yakin ya, Tuhan punya maksud yang indah untuk apa yang telah terjadi saat ini, dan saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan Yanti dan keluarga besarnya dan juga anaknya Grace untuk terus melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dan kita teman-teman di Batam itu juga akan mendukung Yanti gitu ya. Jadi tetap percaya dan kuat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa teman lama yang juga hadir di sini ya. Sudah ada yang di sampai ada yang di Australia, ada yang di Jakarta. Ada cukup banyak gitu teman-teman yang dulunya sempat kenal dengan Budi dan kerja di tempat yang sama, beribadah di tempat yang sama juga di gereja di GKI Duta Mas di Batam. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan. Semoga Yanti terus dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, Ko. Ya. Mungkin Yanti ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Budi yang hadir, maupun yang belum sempat hadir. Terima kasih untuk dukungan, untuk doanya. Tuhan yang membalas semua kebaikan teman-teman dari Budi. Terima kasih. Baik. Mungkin nanti ada kesempatan lewat WA atau Japri gitu ya ke Yanti, mungkin bisa menyampaikan kesan-pesan atau apa yang bisa menghibur dan menguatkan dia. Baik, acara kita telah usai, Zoom meeting kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehat selalu, mari kita menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan pasti Tuhan menyertai dan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Yanti yang kuat, Yanti. Ya, Ko, makasih ya, Ko. Yang kuat ya, Yanti ya. Doanya, iya, Ko. Ya. Dan pesertanya ya. Udah ya. Pulang. Semoga berikan kekuatan ya sekeluarga. Ya, terima kasih.
Makasih doanya. Cece, Koko. Ya. Oke, terima kasih Sama Tuhan Pak bisa. Daniel. Ya. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih semuanya. Duta Mas itu kalau Jumatnya, Pak. Tuhan kuatkan ya. Ya. Oke, kuat ya. Ya. Makasih ya, Cik Tina. Ya, nanti aku WA ya, kita teleponan ya. Oke, Cik Tina. Aku live dulu ya. Oke, bye-bye. Bye. Yanti tetap kuat dan mengandalkan Tuhan terus ya. Ya, Pak Daniel, terima kasih Pak. Dengan hidupnya ke depan Tuhan pelihara jaga Yanti dan Grace ya. Amin. Terima kasih Pak buat doanya. Ada Yohan nih. Oh Yohan, Cek. Iya. Yohan sama Lia ada. Elia. Halo. Ya. Halo. Berduka cita Yanti ya. Ya, makasih ya Kun. Cece. Ya, kalau ada apa-apa kasih tahu kita ya. Nah. Ya, oke. Makasih banyak Ya. Kun. Yang tabah. Ya. Ya, Ko. Ya. Oke. Ya, semangat terus ya Yanti ya. Ya, Saya izin makasih. live dulu ya. Makasih ya. Ya, Saya oke, makasih. sahabatnya Budi dari Batam, Purnomo. Dari Batam. Oh iya. Ya, Ko. Makasih. Bye. Bye. Halo. Yohan, Ya. Edi. Saya lama nggak jumpa. Tuh, Iya. terus pernah ketemu Yanti, Gung. Belum Iya, pernah. baru kenal ini ya, Ko. Baru kenal. Iya. Pulang Budi masih single. Lah Oh, iya. iya. Waktu mereka 2018. pulang, Budi iya. belum married. Belum, 2019 kami married. Iya. Ya, Akhirnya. semangat. Ya, makasih Cece Feni. Ya. Ya, Ce. Sip. Bang WA-an ya, Ce. Namanya Budi ada ya, Yan? Aku kok belum lihat sih, Ce. Aku ini pakai HP, Ce, dan aku gaptek, Oh, Ce. nggak tahu ya? Oh. Ada tadi kok ya. Mama Ibu Ada ada. kok, pakai Oh, ada nama ya, kok, ya? Lucia. Ada tadi kok ya. Iya, Ada Aisyuli barang. Oh, Aisyuli. Iya. Mana? Oh. Iya, Ce. Yan. Ya. Layarnya digeser ke kanan. Digeser ke kiri. Layarnya ditutul, digeser ke kiri, nanti kamu bisa lihat siapa aja. Oh, sering digeser-geser. Oh ya, Cuma kadang ada beberapa yang kameranya dimatiin. Halo Yohan, halo ya. Halo. Pak Rudi. Iya. Nggak betul. Ya. Makasih Pak Rudi. Iya, sama-sama. Yang kuat ya. Ya, ya Pak Rudi. Ya, mungkin saya pamit dulu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu yang ingin leave dari meeting ini dipersilahkan. Aku Mungkin juga mau pamit ngobrol, dulu ya, silakan. Yan. Ya. Sehat selalu. Kita live dulu ya. Dadah. Bye-bye. Sharing-sharing ya, Yan. Ya, ya, Cik. Bye. Bye, Ko Yohan. Ya, ha. Ya. 谢福之美的家庭建立人格。 Oke, kita tutup aja karena mungkin ada sebagian yang nggak bisa end meetingnya atau live meeting akan ditutup oleh host ya. Host akan menutup meeting ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Pak Yudi, silakan ditutup.